Jalan-jalan ke Bengkulu, pulangnya bawa cerita. Ini hari Minggu yang aku tunggu, siap-siap nonton kita. Hei netizen, ingat ya, ini acara hiburan, bukan ajang adu mulut. Kalau ada lawakan yang garing, mohon dimaafkan. Kalau kalian suka, support ya. Jadi santai aja, jangan baper, karena kita di sini cuma mau happy-happy aja. Enjoy the show. Stephen Hawking itu 160. Kamu beda 20 doang sama Stephen Nah, tapi Hawking. kan Stephen Hawking pinter, tapi kan kayak pelongo-pelongo kan? Sebenarnya kalau misalnya IQ-nya rendah kan lebih bahagia hidupnya. Oh ya? Karena ignorance is bliss. Iya. Ignorance is Gue baru bliss. sekali ini dengar jawabannya terindah dari IQ yang rendah. Pakai second account gitu. Pakai nggak second pernah. account, ngaku Enggak aja sih. lah. Lah aku biasanya kalau second account aku buat komen di IG ku sendiri. Ketes kayaknya tertarik banget. Enggak. Itu bukan timun, Bonteng. bonteng. Bonteng itu apa? What's the difference? Apa bedanya? Cuman masanya doang. Oh. So basically itu timun, Iya. tapi bonteng. Iya, bahasa Sunda. Oh. Iya. Oh, baru tahu. Baru tahu. Gue juga baru tahu sih sebenarnya. Oh, iya. Terus kenapa dipegang-pegang terus kenapa? Iya. Awalnya idenya dari mana? Tapi aku pengen tanya dulu, kalau bagi orang Jerman gitu, itu besar atau kecil sih? Hah? Burung teh? Ini burung. Ngomong Orang timun. kita ngomong tentang timun. Di Jerman ada nggak timun? Ada tapi emang nggak ada kayak kecil. Bontengnya kecil kayak gini nggak ada. Adanya Ya bisa besar. Loh ya kita ngomong Oh, tentang iya, timun. iya, ngomong timun. Tentang timun. Oh. adanya gede aja. Apa Ada yang gede buah yang aja. ada di sini yang nggak ada di Jerman? Banyak kayak buah naga. Loh, buah naga ada loh Oh iya. di sini. Ada. Kamu jangan terlalu cepat bereaksi. Saya kasih tips ya. Kalau ngomong sama dia, pelan aja mukanya. Terus yang kuning itu yang Pisang? binatang bukan? Oh, blimbing. Oh, blimbing. Blimbing ya, yang Starfood. Iya. Anjir binatang. Cepet ya dia ya. Cepet banget lah ya dia. Iya. Lu pernah tes IQ gak sih? Dulu pernah. Ew. Pernah dulu banget pernah. Pasti pinter ya bang? Iya. Pinter nggak laku bro. Tapi gue percaya kalau dia pintar. Kata-kata stand up comedian itu tuh cerdas tuh. Stand up comedian ya, pesulap ya. Iya. Iya Bener gak sih. sih? Konten kreator juga menurutku cerdas. Menurut gue juga cerdas. Karena dia kan tahu apa yang penontonnya mau. Dan iya dia juga ya. meng-create konten juga butuh kecerdasan. Oke. Walaupun Iya sih. kita nggak bisa prediksi ya mana yang viral mana yang enggak ya. Iya. Kadang yang niat, kadang yang kita niat malah nggak viral, yang nggak niat malah viral. Kalau katanya sudah ada formulanya nggak mana yang viral atau yang nggak viral? Kalau Gak tau, konten? kadang kok feeling aja. Wah ini bakal viral. Wah ini enggak, jelek ini. Berapa gitu. persen benernya biasanya Tes? Kates? Pasti selalu bener. Selalu Kalau bener. misalnya aku ngepost foto, ngepost ini, kan aku pakai feeling semua tuh. Oh. IQ berapa IQ kalau dulu sekolah? Terakhir. Dites. 141. Oh tinggi Itu loh. tinggi loh. Ini sekedar pembanding ya. Stephen Hawking itu 160. Kamu beda 20 doang sama Stephen Nah, tapi Hawking. kan Stephen Hawking pinter, tapi kan kayak pelongo-pelongo kan? Iya sih, kan? benar sih. Berarti mungkin kapasitasnya Kates ada. Kapasitas Mungkin gak digunakan, kurang panas. Mungkin masih diplastikin. Tapi barangnya ori. Grade Oke, amin. 1 yang bagus Iya, banget. grade satunya bagus banget ya. Kalau di luar negeri itu ada gak sih tes IQ? Ada sih, aku pernah bikin. Wah, seru banget, seru banget. Iya, di Google. Oke. Tapi ternyata harus bayar. Oh, Jadi mau agak bayar. jadi aku bikin tes. Kalau itu mah pelit namanya. Boleh pelit anjing. Pelit kan hak segala bangsa. Bukan cuma kita, bule Enggak, juga biasanya boleh. kan pelit. orang-orang bilang Cina pelit ya. Ternyata bule juga pelit. Tapi kita
ngomong soal IQ, kenapa sih dok? Kenapa kita tiba-tiba ngomong soal IQ Gue sih? tuh tadi ya nonton video lah ya kayak gitu ya. Lucu banget bro. Gue tuh mau ketawa terus kayak, tapi gue baca komennya lebih ngekak lagi. Kenapa? Ini tanpa menyebut orang lah ya. Iya. Kan kemarin ada kasus pembunuhan kan. Ada kasus pembunuhan yang tidak terangkat. Oke. Ya kan selama bertahun-tahun kan. Iya. Dia yang diwawancara ini ahli ramal. Wah. Terus dia bilang mencenayang, dia bilang kan Ya. orangnya itu ada di sini. Ini tanpa sebut apapun Ya, di ya, podcast salah satu lah pokoknya. Ya. Sebut lagi merokok. Ini mereka lagi cemas katanya. Yang gue lucu itu gue kan lihat kan. Apa gue yang salah kayak gitu ya. Gue pengen tanya dengan teman-teman di sini juga. Lihat gila halu nih orang kan. Baca komen luar biasa abang. Oh. Abang keren banget. Abang luar biasa. Jadi detektif kasus kriminal tapi dengan kekuatan supranatural. Oke, kita mau sebelum kita ke kata-kata lagi mikir soalnya. Saya udah kenal dia, loading. Kalau ditanya kaget. Jadi kita ke Barbie dulu. Kalau di Jerman tuh ada nggak sih kayak detektif tapi dia yang supranatural gitu, yang cenayang bahasa psychic. Dia mencoba men-solve kasus kriminal tapi dengan supernatural power psychic gitu. Di Jerman ada nggak? Medium? Pasti ada. Ah. Iya, pasti ada sih. Iya. Ada peramal yang terkenal nggak di Jerman? Fortune teller gitu yang terkenal di Jerman? Kurang tahu. Tahu. Aku kurang tahu sih Tapi sebenarnya. aku tanya gitu ya. Gue tuh pengen tanya itu tuh benar-benar skill atau sebenarnya penipu konten kreator Kalau nggak, sebenarnya? menurut gue itu satir. Menurut gue itu Satir itu apa? Satir tuh kayak kritik. Oh. Jadi menurut gue orang-orang yang begitu adalah kritik kepada lembaga yang terkait untuk saking tidak terselesaikannya. Orang sampai desperate. Oh, sampai ini Jadi begitu. dukun ya? Berarti kan harusnya introspeksi kepada yang terkait untuk berarti kita harus lebih meningkatkan lagi investigasi kita. Itu kan kayak menurut gue sih ngeliatnya kayak satir ya. Kalau misalnya sampai masyarakat kita lebih percaya sama yang gitu-gitu daripada yang jelas-jelas ya. Kalau menurut gue. Itu lo sekali positive lagi. thinking ya. Kalau gue lihat kayak gitu gue bilang ini IQ-nya kayaknya di bawah 78 deh sumpah. Gue bilang Dia ngomong. Kalau lu sih positive thinking. iya bener kan. Gue nonton yang kayak gitu. Gak tau ya kalau kayak atas kayak gimana ya. Kalau yang paling polos kayak gimana sih. Gue nonton kayak gitu. Jujur aja gue bilang kan katanya kata-kata IQ di Indonesia 78 kan. Ya. Gue ragu itu sumpah. Mungkin bisa dibawa. mungkin. Tapi kalau kamu suka diramal nggak? Kamu suka tarot gitu-gitu suka nggak? Tarot. Kartu tarot diramal. Atau zodiak, kamu percaya zodiak nggak? Sebenarnya percaya. Oh menarik. Jadi aku cuman kayak bukannya fokus banget, tapi kayak percaya aja. Coba semuanya aja gitu. Jadi tertarik sama semua Jadi keep hal. it open mind. Iya. Kalau kamu percaya zodiak? lumayan. Zodiakmu apa? Scorpio. Zodiakmu? Gemini. Gemini. Red flag tuh. Kalau kata anak Jackson, Gemini red flag. Bang Joki. Aquarius. Aquarius. Dokter apa dokter? Libra. Oh Libra, Libra. seimbang. Seimbang. Prestasi, kontroversi. Seimbang benar. Dua-duanya punya soalnya. Kontroversinya ada, prestasinya juga. Ya apartemen ini semua prestasinya. Iya. Kalau kamu Scorpio ya, Iya. tapi kamu nggak kelihatan kayak Scorpio loh. Kelihatan kayak apa? Kayak Judes aja. Zodiak kamu berarti lucu-lucuan aja ya, senang seru-seruan aja ya kalau zodiak ya. Tapi gue pengen tanya apa sih alasan Ketes percaya dengan zodiak? Zodiak itu kadang bener loh dok. Oh kadang ada benernya. Iya, kadang kalau misalnya bagus-bagus ya istilahnya ya secara nggak langsung kan jadi afirmasi positif buat kita kan. Oh sugesti Oke. positif. Iya, sugesti bukan afirmasi. Iya, tapi kalau misalnya pas lagi ramalannya jelek percaya nggak? Kalau lagi jelek ya aku ya lihat kayak Allah bohong. Masa percaya ramalan yang bagus doang? Berarti pilih-pilih ya. Iya. Berarti pilih-pilih ya. Berarti dia cuma sugesti positif aja sih. Sugesti positif aja. Tapi kalau dari data itu IQ rakyat Indonesia itu 78. Lu Oke. percaya gak Cok? Jujur Jujur aja udah gak usah ditipu-tipu. cenderung percaya sih. Cenderung percaya. Kayak sebelum kita ke sana kita ke 5 negara dengan rata-rata IQ tertinggi dulu aja kali ya dok ya. Oke. Biar kita bisa ada pembanding gitu. Kita dari situ dulu aja. Oke. 5 negara dengan rata-rata IQ tertinggi di dunia.
Yang pertama ada di Jepang dengan rata-rata IQ 106,48. Ternyata nggak terlalu tinggi ya. Tapi ini rata-rata ya kita Tapi untuk ngomongnya. rata-rata warga ini sangat oke loh. Di Taiwan ada 106,47. Singapura aja yang terkenal pinter gitu 105 ya. 105, Hong Kong 105, China 104. Wow. Kita 87. Gila, Tapi- Nepal 42. Masih ada di bawah itu lagi. Masih ada ini yang 5 Berarti masih ada negara yang bisa kita jajah. Betul. Oh, Betul. Kalau kita nggak sibuk ribut sendiri ya. pantas kok orang Nepal kalau ditanya nehi-nehi doang ya. Karena Nehi dia tidak mengerti. Nehi itu kan artinya no gitu. 5 negara dengan rata-rata IQ terendah di dunia. Nepal 42,9, 42, Liberia 45, Sierra Leone 45, Guatemala 47, Cape Verde 52. Oh, 3 kayaknya negara Afrika deh. 3 itu negara Afrika kalau tidak salah ya. Kalau Nepal kan bukan, Liberia gue nggak tahu di mana. Nepal tuh India kalau nggak salah. Beda, kayaknya bukan kan negara. Kalau Soalnya India itu, India dong. soalnya suaminya, Oh, coba. suaminya adiknya mamaku Nepal. Orang Nepal. Tapi lu Ketes percaya nggak bahwa market kita ini IQ-nya 87? 78. 78. Gue naikin lagi kan. 78. Lumayan percaya sih, soalnya kan rata-rata pada males belajar. Aku sendiri juga males, tapi juga kenapa kok tinggi ya dok? Berarti Tapi nggak tahu kamu lagi. kemampuan untuk pinter punya, tapi mungkin kan Males. masalahnya malesnya. Oke. Males kan udah bukan masalah softwarenya, masalah ya Niatnya. niatnya doang. Oke. Niat. Kamu terakhir kali, oh iya kan nggak jadi ya karena bayar. Tapi kalau bule lihat orang Indonesia percaya nggak bahwa IQ-nya kata-kata tuh 78 gitu. Ingat jawaban ini bisa di stitch di TikTok. Silakan dijawab dengan sangat aman. Akan saya bantu, Baby, tenang. Bisa aja, tapi nggak semua kan. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya IQ-nya rendah kan lebih bahagia hidupnya. Oh ya? Karena ignorance is bliss. Iya. Ignorance is Gue baru bliss. sekali ini dengar jawabannya terindah dari IQ yang rendah. Enggak benar. Karena betul. Aku setuju Iya, Barbie. Karena ketidaktahuan membuat kita jadi tidak punya ketanggung yang dituntut juga jadinya sedikit. Bener loh. Kalau kita tahu 10, kita dituntut 10 juga. Kalau kita tahu 2, ya kita bahkan dianulir. Lebih bagus nggak tahu. Lebih bagus nggak tahu. In a way itu ada wisdomnya juga sih, betul. Kan ignorance is bliss kan. Iya, jadi kalau misalnya kamu keluar nih, misalnya jalan, orang Indonesia rata-rata lebih seneng kan daripada orang Jerman, judes-judes. Mungkin karena kita tuh 78, jadi kita lebih gampang bahagia karena kita tidak mikirin ozon udah mau hancur, Iya. kita tidak mikirin ekonomi hancur, kita tidak memikirkan pokoknya happy gitu. Emang sih. Tapi kalau orang yang makin cerdas kan keluar kan tahu kan, aduh ini konflik ini, aduh ini. Misalnya ada orang yang misalnya nih ngebully juga atau misalnya Iya. bilang hal yang nggak enak gitu. Iya. Kamu kan nggak ngerti itu orangnya bilang apa, nggak ngerti. Oh iya ya. Benar juga ya. Kamu nggak ngerti dia. Bahkan untuk tersinggung dan marah pun perlu kecerdasan ya. Saat itu tidak sampai ya kita happy aja. Iya benar juga, benar. Benar juga nih Dok, itu benar Dok. Berarti yang salah itu orang pintar sebenarnya yang salah. Sebelum video ini, gue tuh nyalain orang goblok. Setelah video ini, ternyata yang salah tuh gue ternyata. Tapi loh, kalau rata-rata aku lihat orang pinter cuma jadi karyawan biasa. Nah, tapi spesialis. Iya sih, tapi Misalnya kayak kan ahli nuklir ya cuman dia satu-satunya. Iya. Atau ahli spesialis apa cuman dia bayarannya gede juga sama. iya sih, cuman kayak rata-rata kan kalau misal sekolah pinter-pinter nih misal, ya ujung-ujungnya targetnya kan cuma jadi kayak misal manajer perusahaan Ya. atau apa. Emang gitu. kalau di pikiranmu misalnya yang sosial jadinya apa misalnya? Orang yang Kalau pintar sosial- benar-benar harusnya jadi apa sih? orang pinter bener-bener jadi apa?
sambil lanjutin ngomong aja kalau gitu. Gue sekali-sekali pengen deh kita tungguin dong. Lamanya semana gue penasaran ya kalau kita tungguin. Kita tungguin terus kita liatin biar pressure. Oh iya, kalau pinter jadinya owner skincare. Iya sih. Tapi kan dokter sekolah ke dokter Ya kan of course kan? lah. Iya. Iya kan. Itu tadi kan ditanya title yang harus komunikasi, kan? dipertanggungjawabkan secara hukum loh itu. Iya sih benar. Tapi kalau menurut gua sih gizi berpengaruh sih untuk ke pola pikir kita sih menurut gua sih. Selain pendidikannya juga gizi juga berpengaruh. Gizi sih. ya? Gizi juga berpengaruh sih. Gizi pengaruh ke kecerdasan. Iya sih, gue setuju sih. Makanya programnya makan siang gratis kan. Betul. Betul. Saya kadang suka lupa udah selesai. tapi Kates menurutku kenapa IQ-nya tinggi karena mungkin di rumah gizinya tercukupi sehingga perangkat untuk menghadapi atau kemampuan untuk problem solvingnya sebenarnya punya. Coba jangan dipakai aja. Iya, cuman mungkin yang sekarang harus dicari motivasi untuk melakukan itunya. Iya sih benar sih motivasi. Kalau kalian sendiri hidup motivasinya apa? Lu kok tadi pertanyaannya susah amat. Komedi deh, acara komedi. Pertanyaannya begitu. Gizi sih oke sih, gizi. Kamu sarapan nggak? Katanya sarapan, benar gak sih dok? Sarapan tuh adalah the most important meal. Kalau menurutku sih bukan masalah sarapan ya, tapi masalah intik apa yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Secara total ya, makronutrisi dengan mikronutrisinya apa yang masuk dalam tubuh kita. Coba kita bedah. Kalau di Jerman sarapannya pada umumnya apa? Sarapan di Jerman? Roti, banyak jenis roti. Oh gitu. Jadi juga roti aja. sebenarnya banyak jenis roti, banyak Croissant gitu ya? Croissant, ya croissant ada, cuman Lemper. ada. Lemper tuh apa? Udah ketularan Kates nih. Oh kalau lemper itu nasi Iya. yang kita bikin jadi seperti Diketan. ketan, tapi dalamnya daging. Oh itu jarang. Oh jarang. Enggak ada. Oh nggak ada. Sebenarnya banyak jenis roti sama butter gitu. Oh roti dan butter. Butter, keju ya mungkin Iya, ya. keju. ya. Susu. Ada. Cornflakes gitu ada. Oh sereal. Iya. Tapi kan mereka makanan utamanya kan daging. Oh, tapi berarti breakfastnya tuh sama sekali nggak berat ya? Makannya bukan makan berat ya, makan ringan aja gitu ya? Tergantung orangnya. Oh. Iya, tergantung. Biasanya paling umum di Jerman tuh makan paginya biasanya sarapannya apa, makan siang apa, dan ditutup dengan makan malam biasanya apa? Jadi, Rata-rata aja. Biasanya pagi itu ada roti, banyak jenis roti. Oke. Sama kayak butter, daging, semuanya salad juga ada. Oke. Kalau di Siang itu daging mungkin, Oke. daging ada, Protein lagi ya. protein lagi. Tapi kalau malam itu kayak ada apa ya? Ada Dessert. bukan dessert tapi lagi roti. Tapi Roti lagi. roti yang dibikin kayak itu kita sebutnya roti malam gitu. Oh. Roti malam. Roti yang Iya. mencoba. Berarti ada dong tukang di Jerman pakai kayak tukang nasi goreng tapi dia ada roti malam-malam. Oh, ada. Oh tapi roti tapi malam-malam. Roti Iya, lagi roti ya? malam. Oh berarti the heaviest mealnya di siang ya? Iya. Di siang. Kalau malam nggak banyak, nggak berat. Oh. Iya. Terus kan pernah ke Eropa kan? Yang Kemana, lu Kates? rasain makanan di Eropa kayak gimana? Bergizi gak sih? Menurut Kalau lidahnya Eropa, Kates. menurutku enak tapi nggak seberapa banyak rempah-rempah, tapi kayak besar aja porsinya. Besar gak sih porsinya? Iya, besar banget. Cuman ya itu kata Bang Joki, roti gak ada yang jualan roti tek-tek gitu. Gak ada anjir. Nggak ada. Iya. Paling kita butter sendiri aja gitu kan ya. Iya. Ya mungkin berpengaruh juga sih kalau kita kan pagi nasi uduk. Lu gak jujur lu. Yang pengaruh tuh satu makanan pengaruh. Ngaruh. Tapi pengaruh juga menurut gue pendidikan sih. Betul. Kita tuh banyak dibodoh-bodohin. Betul. Kita ini superhero bro. Bro, kita tuh ini bro, masalahnya kalau sistem udah lah ya. Kalau sistem kan ya pasti kita sama-sama tahu masalahnya. Tapi masalahnya mau sistemnya bagus juga kapasitasnya kan dari makanannya juga menurut gua. Iya juga. Iya, Benar juga. kita tuh kalau sarapan di Indonesia ya pagi-pagi tuh biasanya nasi uduk, nasi kuning. Ya, biasanya ya. Indomie. Lontong, Indomie. Ada yang memulai pagi dengan Indomie.
Kalau kamu semenjak di Indonesia sarapan paginya apa yang kamu identik melihat orang Indonesia sarapan paginya apa biasanya? Menurutmu? Nasi pasti adalah. Iya, kita kalau nggak ada Nasi pasti adalah. Rasa nggak makan. Kita kalau nggak ada nasi Iya, kayak nggak kalau makan. nggak ada nasi nggak ada makan. Iya. Kebanyakannya sih nasi bebas jenis apa. Heeh. Pedasnya juga di pagi. Oh, iya kita suka cari pedas memang. Pedasnya juga di pagi. Aku juga kok nggak sakit ya? Perutnya nggak sakit. Kita udah bermutasi memang perut kita. Berarti kamu pas di sarapan makan babi guling? Waktu sarapan makan babi guling. Iya, gitu. soalnya kan di Bali kan kamu. Oh enggak, aku nggak makan babi. Oh. Dia nggak makan babi. Soalnya kan Bali kan biasanya babi ya. Iya, Iya. tapi orang Bali juga nggak semua yang makan babi. Oh, oke. Ada Aku makannya aja. telur rebus. Telur rebus. serius? Iya, telur rebus sama Tapi bonteng. itu bagus serius? loh. Iya. Itu emang diet kamu? Oh enggak diet. Memang suka? Suka. Orang bule kan rata-rata memang makannya telur ya. Kalau gua nggak salah sih ya, ke Eropa bagian manapun kayak Pasti ada bangun telur. tidur itu pas di hotel itu scramble egg lagi, scramble egg lagi. Iya, Besoknya iya, scramble egg lagi, scramble egg lagi. Setiap hari kayak gitu scramble egg terus. Iya. Pokoknya sampai bosan makan scramble egg. Ya tapi efeknya tuh jadi kayak gini bro. Ya. Gue nggak tahu ya. Ya. Tapi setelah diskusi ini kan agak sedikit berubah ya mindset Ya, gue. ya, Tadi ya, ya. gue tuh nyalain, waduh mereka ini kayak gimana gitu kan. Ya, Setelah pikirnya ternyata kita aja ya. Iya, maksud gue gua- aja mungkin ya. Ya kita juga maksud gua saat kita kan ada peribahasa yang bilang di mana tanah dipijak disitulah langit dijunjung. Mungkin kalau kebanyakan yang 70 ada baiknya kita juga Turunin. biar nggak terlalu aneh sendiri gitu. Bukan berarti kita jadi begitu juga, tapi kita jadi maklum. Jadi maklum aja gitu kayak ya udahlah gorila gitu loh. Tapi hal yang paling sakit hati buat lo, lu ngelihat kayak gitu punya kan kita, lu nih ngerti nih sesuatu hal nih, tahu banget di suatu hal nih. Tapi lu bilang itu goblok banget. Apa sih yang lu paling sakit hati banget? Buat gue definisi bodoh tuh, buat aku nih definisi bodoh tuh adalah misalnya tujuannya A, tapi yang dia lakukan malah ke Z. Apa contohnya? Tidak menunjang kepada ke A. Misalnya contoh, tujuannya adalah pengen kaya misalnya. Berarti kan harusnya secara pikiran yang harus dilakukan ya bekerja dengan rajin, menambah link untuk naik sini. Buat gue tuh yang bodoh tuh adalah pesugihan. Berendam di mana? Goblok gitu ya. Ya kalau mau berendam Anda jadi atlet aja. Anda jadi atlet renang aja. Anda jadi atlet renang. Kalau menurut gue itu bodoh karena tidak mengajarkan kita mengenai proses. Nggak ada kolerasinya. Dan gak ada kolerasinya. Kenapa Anda berendam di kali kalau mau jadi orang kaya? Kecuali Anda mau belajar menahan napas mungkin. Kalau buat saya sih seperti itu yang gue sampai sekarang agak sulit memahaminya. Iya, karena ya kalau mau itu kan ada jalan-jalan yang lebih bisa dipakai. Yang bisa lebih logik lah ya. Kalau Ketas apa yang paling buat lo sakit hati banget? Aku nggak tahu sih, tapi aku kemarin sempat lihat ini loh, si Jerome. Temenku, Jerome. ya. Oke. Jadi kan kalah tuh Indonesia, yang disalahin dia. Kan gue black ya, katanya dia dark system apa jancuk. Nah itu tapi kasihan sih, Jerome Iya, kasihan. kasihan sih, Jerome kasihan sih. Karena kan menurut Ngomong-ngomong itu lucu-lucuan atau memang IQ kita aja nggak nyampe sebenarnya? gua rasa ada yang lucu-lucuan, ada yang serius bener. Bang, menurut Bang Coki sama Dr. Richard sama Bule, Heeh. ada hubungannya nggak head comment sama IQ? Oh banget lah. Oh iya Oh, iya? ada. Nah ngomong-ngomong soal itu, pernah di head comment nggak kalian? Pastilah. Pasti pernah lah. Heeh. Kamu apa? Kamu yang Yang paling bagus gini di hit. Pernah. Kamu di hit apa? Banyak sih Kalau banyak. boleh tahu. Coba kamu dulu. Kalau aku udah biasa, udah pasti. Ini di cewek hit. banget ya nanti. Oke, atau Ya, 1 jam kemudian. atau kalau misalnya Kates biasanya mereka nyerangnya soal apa? Yang Biasanya sih ya kalau Intinya aja, nggak usah intinya, detail. ya rata-rata ya kayak karena ya terlalu apa adanya jadi kayak wah profesional dikit dong, nyender gak boleh. Terus harusnya yang kayak gitu-gitu attitude lah kayak gitu. Kalau Bule biasanya tentang apa? Intinya aja nggak usah detail. Apa ya?
wah boleh cari ke Indonesia cari duit gitu tah. Oh ya? Iya. Tapi itu biasa aja. Tapi nggak tahu sih kan Kok beda-beda kamu bisa ya. tahu? Itu perasaan dalam hati kamu juga ya kayaknya. Enggak, kan aku pernah baca. Oh, pernah baca. Biasanya rata-rata tuh orang-orang bule yang main tuh kayak biasanya orang-orang TikTok ada yang dukung, ada yang kayak kita tuh jangan pernah dukung orang-orang luar yang kesini. Iya. Kayak gitu. Nah itu sering. Iya di FYP TikTok Padahal sih biasanya konten gitu. itu emang bikinnya dari hati gitu. Jadi nggak ada misalnya kalau misalnya aku sekarang pindah ke Jerman, pasti aku juga mungkin siapa tahu bikin konten. Karena mungkin dulu di Jerman aku kurang pede untuk bikin konten. Karena di Jerman bulenya jauh lebih parah di Indonesia. Jauh lebih parah jauh. Benar-benar jauh. Jadi kalau misalnya aku Kayak seksi-seksi ya. enggak. Nggak, maksudnya gimana? Iya. Di Jerman netizennya yang jauh lebih parah daripada Bulinya kan. bullyingnya. Kalau misalnya netizen Indonesia suka bilang, oh ya netizen Indonesia parah banget, suka ngebully, kalian belum pernah ke Jerman gitu. Kenapa? Oh itu lebih parah buliannya. Jauh lebih parah. Bahkan ada sampai yang berharap kalian mati atau meninggal, atau misalnya di tempat umum diteriakin, oh ini yang suka di konten atau misalnya di videoin terus. Jadi banyak yang parah gitu. Dulu aku Bahkan juga sampai ke dunia nyata. dunia nyata juga. Jadi jauh lebih parah daripada di Indonesia. Kalau di Indonesia masih bidadari gitu. Oh, Iya dibanding di Jerman. Iya. Cuman bedanya sepertinya ini yang membedakan menurutku. Walaupun mungkin lebih parah di Jerman, tapi waktunya lebih banyak netizen kita. Jadi kayaknya kalau orang Jerman mungkin parah tapi sekali, kita nggak parah tapi bisa 100 kali komennya. Jelek lo. Jadi lebih ganggu ini ya. Tapi semuanya pada di head comment kan? Iya pernah. Tapi gue pengen tanya ya, Coki, apalagi gue ya, Iya, masih sering iya, banget iya. di head comment ya. Kita sering lah di head Iya, comment. sering di head comment. Tapi pernah nggak ketemu di dunia nyata, ada yang pernah ngatain bener-bener? Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah sekali tapi dia tidak ngatain, cuman diselamat, cuman Coki saya tidak suka sama konten-kontenmu. Cuman ngomong begitu. Cuma kayak gitu aja kan? Iya, terus gue bilang, ya terima kasih Bapak, silakan tonton konten yang lain. Selesai. Tapi kadang mereka tuh hanya berani di sosial media. Nah, itu. Di dunia nyata nggak. Gue nggak pernah ketemu loh, ada yang ketemu di dunia nyata. Yang lucunya ada beberapa kasus mereka marah-marah di sosial media, pas ketemu minta foto. Minta foto. Ada yang begitu. Ada kayak, pernah kayak gitu. Oh ya? Pernah disamperin. Kamu pernah ketemu sama orang yang marah-marah sama kamu di sosial media. Jadi perkiraannya seperti itu. Oh. Jadi sebenarnya mereka ini cari perhatian doang sebenarnya. Dan ini nih ada di Minta netizen. diperhatiin. Ini menurut riset ya. Netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Oh, kalau dibandingkannya di Asia Tenggara, sih. Itu prestasi gak sih sebenarnya sih? Itu dia kurang tahu juga sih. Kalau untuk memviralkan hal-hal yang penting, prestasi itu dong. Karena banyak kebijakan-kebijakan berubah karena netizen. Tergantung Iya kita sih. ngeliatnya gimana sih. Benar. Tergantung kita ngeliatnya gimana. Berarti penting dong ya pendidikan terhadap netizen. Penting. Menurut gua kita harus ada surat izin memakai sosial media. Menurutku sebelum kita pakai sosial media apapun itu, kita harus punya license. Kayak kita mau nyetir, kita harus ada license ya. Menurutku sosial media juga harus ada license ya. Biar orang-orang yang stabil aja yang boleh main sosmed. Menurutku. Dan akun nggak boleh punya lebih dari 2. Menurutku. Boleh punya second account tapi jangan ada third account, fourth account. Itu biasanya buat head comment tuh. Iya. Yang head comment sama kita udah pasti digembok, bener gak sih? Gak bisa dibuka atau Dan untuk bikin akunnya mungkin harus dilamparkan IQ-nya berapa kali ya. Dan alamat juga harus ditaruh di situ tuh. Iya, itu bagus sih sebenarnya sih. Ini juga berkaitan dengan IQ nih. Jadi sempat salah tempat. Dewi Sandra. Dengan Sandra Dewi kemarin. Bukan Sandra Dewi ya. Sandra Dewi Di ya. Instagramnya Dewi Sandra jadi bukti netizen Indonesia malas membaca tapi FOMO nyinyir. Oh iya bener sih. Karena yang satu namanya Dewi Kebalik nggak sih? Sandra, Dewi satu Sandra lagi sama Sandra Dewi Dewi. Sandra, satu lagi Sandra Dewi. Sandra Dewi. Kebalik. Tapi di Indonesia itu suka kayak gitu. Suka ngomong dulu, hate comment dulu, baru habis itu dipikirin. Tapi kamu pernah head comment gak ke akun yang kamu gak suka? Enggak. Gak pernah ya? Gak pernah sih. Asik sendiri aja gitu. Oh, Iya. Pokoknya asik sama dirimu, kamu gak pernah mikirin orang Tapi lain. kalau misalnya ada orang yang kayak bikin video tentang kamu atau balasan gitu, harus balas kan? Iya. Karena kalau misalnya mereka nggak tahu
Jadi kayak klarifikasi gitu. Misalnya mereka Oke. nggak tahu sisi dari kamu aja, kamu harus membalas gitu. Pernah nggak diserang karena apa? Kamu pernah diserang nggak karena videomu? Pernah. Oh. Jadi bahwa aku misalnya ini ceritain tentang sisi gelap Jerman. Iya. Nah terus orang Indonesia yang tinggal di Jerman terasa tersinggung gitu. Oh. Iya, pernah. Dan akhirnya kamu bikin juga klarifikasi. Betul. Oh, sempat rame waktu itu. Iya. Oh. Kamu pernah nggak balesin head comment? Kalau aku nggak pernah, aku Bikin klarifikasi juga bikin nggak head pernah. comment, Enggak. Nggak, pakai second account gitu. pakai nggak second pernah? account, ngaku Enggak aja sih. lah. Lah aku biasanya kalau second account aku buat komen di IG ku sendiri. Komennya apa itu komennya? Terus kamu pin lagi ya? Kamu Enggak pin lah, ya? enggak pin. Aku paling cuma yang kayak komen ngawur-ngawuran doang ya. kayak Bahasa biasa. pribadi. Buzzer pribadi. Ya tapi itu kan harmless ya, tidak merugikan siapa-siapa. Lu Cok pernah gak Cok? Apa head comment? Heeh. Enggak, kalau gue sih sarkas aja. Gue paling sering sarkas. Kayak misalnya ternyata daripada kita membalas kebencian mereka dengan kebencian, hal yang paling ampuh adalah diiyain. Kalau diiyain itu stop. Misalnya contoh, gue bodoh lu Cok. Emang dia bingung tuh. Kaget Iya, dia. Kaget. Dan itu cara nyeleneh yang paling menyenangkan. Apapun yang dituduhkan ke kita itu diiyain aja. Iya. Pada akhirnya mereka juga aduh kok ya udah deh gitu, mereka cari gitu. Karena ternyata mereka tuh dapat kesenangan dari reaksi kita. Semakin kita terlihat takut, kita terlihat cemas, berarti mereka punya kontrol Terhadap diri kita. Tapi kalau kita iyain, kita nggak peduli, kita malah posting jalan-jalan, mereka capek sendiri sih kayaknya. Capek sendiri ya. Heeh. Tapi netizen itu sebenarnya ada berapa ya? Gue Nah, nggak tahu itu yang bener, komen. pertanyaannya bagus kita banget. ada satu contoh lah ya, satu Ya. artis di Indonesia yang di hate Ya, abis-abisan. Kayak lu lah, lu. Ya, ya, Lu ya. kan salah satu yang pernah hidup di Ya, bully ya, ya. satu Indonesia waktu kejadian dulu kan. Sekarang kalau lu posting kan mereka puji-puji lu. iya. Ini sebenarnya netizen yang berbeda atau netizen yang sama Yang sebenarnya? bipolar memang. Standarnya dua. Ya, tapi Mungkin benci jadi suka gak sih Bang? menurutku sebagaimana mereka cepat marah, mereka juga cepat lupa. Jadi nggak usah terlalu dibawa ke hati Iya sih. sih benar sih. Mereka tuh kadang emosi dan kadang bisa aja hari ini lagi marah sama kita, besok begitu ada kasus viral lain mereka marahnya kayak yang mana gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh cuma butuh lapak untuk mereka marah. butuh lapak Iya. doang. Kayaknya memang negara harus memfasilitasi ini dengan bikin satu akun marah-marahlah di sini. Marah-marah.com. Jadi setiap hari ada ngepost terus komennya dibuka, yuk silakan lampiaskan permasalahan rumah tangga Anda di sini. Ini bagus deh. Ini juga ada juga berita lucu nih. Kita lihat nih artikel-artikel head comment tapi yang di luar Nurul atau yang nggak masuk akal. Dihujat warganet Indonesia gara-gara peran pelakor. Han Sohee malah merasa lucu. Kan sorry. Oh, yang ini yang Word Before Married. Iya. Word of Married. Ya itu geblek sih. Soalnya itu Korea, artis Korea kan. Iya. Sorry, di head commentnya pakai bahasa Indonesia. Jadi dia aja bingung Jadi kan. dia tuh Pak apa nih? pelakor, terkenal, heboh, aktingnya bagus banget. Iya. Cuma Instagramnya digodok oleh orang Indonesia. Oh, jadi berdasarkan series Korea, Iya. ada orang yang jadi pelakor. Kamu tau pelakor kan? Aktris Bukan, pelakor Pelakor tuh. itu yang Perebut laki orang. Iya. Ya bener ya? Iya. Perebut laki Jadi orang. gini misal Dokter Richard udah punya istri, kamu sama Dokter Richard. Nah, kamu pelakor. Iya. Jadi ada dari series Korea, dia acting jadi antagonis, dia acting jadi orang jahat. Saking bagus actingnya, masyarakat Indonesia yang nonton itu sebel beneran sama dia. Iya, terus nge-hate comment. Ya ampun. Dari sosial medianya di hate comment sama masyarakat Sampai kita. ratusan ribu kalau Dan nggak lucunya pakai bahasa Indonesia. Ya kan orang Korea bingung ya. Lu yang cerita dengan dia gue malu sumpah. Awalnya dia gak ngerti. Pas ngerti, lucu juga.
Tapi memang itu, tapi kalau gue jadi aktornya atau aktrisnya itu pujian tertinggi sih dok. Berarti kita aktingnya bagus. Berhasil. Kamu pernah nggak sebel beneran sama karakter tertentu di film? Pernah, jadi kalau misalnya kita sebel ya artinya mereka bagus dalam actingnya. Iya, kalau sebel aku cuman yang kayak ngomong langsung di depan TV sih. Oh, pusing wong iki. Nggak kayak gitu nggak? Yang sampai ke sosial media. Oh, pusing wong iki. Berarti kamu masih 141. Yang lain masih di bawah itu. Nah itu tindakan-tindakan 141 itu. Tapi kamu into drama Korea? Suka, kadang-kadang suka. Oke. Iya. Menarik. Ini juga banyak banget kasus yang viral yang akhirnya jadi perhatian publik sampai kasusnya cepat diproses. Oh ya, contohnya Mario Dandi tuh, itu yang paling bukti the power of netizen ya. Kasus Sambo juga kan kita kawal kan, netizen sama-sama mengawal. Jadi sebenarnya mereka ini bisa bagus banget, Ya. tapi juga bisa ngaco banget. Betul, Ada kan pedang bermata positifnya dua, sih. ada positif ada negatifnya. Kalau itu kasus-kasus sensitif, perlulah dikawal dengan netizen-netizen seperti ini gitu. Berarti yang perlu sebenarnya pemerintah buatin program supaya netizen kita ini Terarah. jadi lebih cerdas. Iya, Kayak tadi ya dibuatin surat izinnya betul, gitu ya. betul. Dan menurut gue the power of netizen ini diarahin ke hal-hal yang Susah bro, bener. Gue tuh, gue pernah podcast dengan gue kan. Lu pernah ngomong dengan gue dan itu gue inget sampai sekarang. Apa? Kayaknya orangnya Memang. lebih gampang untuk Memang. dikumpulin, diledakin jadi satu. Dibandingkan diedukasi kata lu. Memang. Pasti kan lah lu ngomong kayak gitu. Memang benar. Gue pernah ngomong bro, ini yang paling simple lah ya. Ya. Orang hamil, Heeh. hilang bayinya. Ya. Hamil. Kalau misalnya gini ya, gue taruh duit di sini. Taruh duit di sini. Hilang duitnya. Terus gue bilang, itu diambil tuyul. Percaya nggak? Percaya. Tadi 140 agak turun nih. Nggak percaya nggak? Tapi kamu tahu tuyul nggak? Nggak. Tuyul itu adalah hantu di Indonesia yang kerjaannya mengambil uang. Oh iya. Yes. Dia kaget-kaget dengan culture Indonesia. Culture yang luar Indonesia biasa. sangat menarik. Nanti kamu tahu nggak? Jadi di Indonesia tuh ada hantu namanya Berarti di Indonesia banyak hantu. banyak. Banyak. Sangat variatif. Variatif. Oke, kamu mau mulai dari mana nih? Aku ada banyak nih. Kita mulai dari tuyul ya. Tuyul itu dia itu bentuknya seperti anak kecil. Botak. Botak. Seperti anak kecil, botak, dan dia katanya datang ke rumah-rumah dan mengambil uang. Dia bisa tembus ngambil uang. Iya. Dia mengambil uang, tapi tuyul ini ada yang memelihara. Misalnya, aku ingin kaya. Oke, ini pasti bule nih pengetahuan baru kan. Di Jerman gak ada nih. Gak ada. Nah, jadi misalnya aku pengen kaya. Aku akan ke paranormal, atau paranormal kan, psychic Cenayang. Aku akan ke Cenayang atau ke psychic. Aku akan beli tuyul. Tuyul, hantunya itu nanti aku dikasih hantunya. Dia gak nyampe beli tuyul. Terus sebagai hadiah gitu. Jadi memang di Indonesia ada paranormal atau ada dukun. Dukun, kamu tahu dukun kan? Dukun. Dukun tuh Syaman. Syaman. Oh, oke. Ada syaman yang memperjualbelikan hantu tuyul. Jadi misalnya aku pengen kaya, Iya. aku datang ke syaman ini, aku beli tuyul. Berarti bayar dong. Yes. Iya, bayar. Aneh, aku juga aneh memang. Bukan cuma kamu. This is the culture of Indonesia. Iya ada. Sumpah gue gak bohong. Tuyulnya ada yang second, gue gak bohong. Lo ketawanya kampret banget. Tapi bener, gue pernah ngobrol. Ada tuyul second. Sumpah. Jadi kita datang ke syaman, nanti dia akan jual tuyul. Kita beli tuyulnya, kita bayar syamannya, nanti tuyulnya dikasih. Ini menurut mereka ya, tuyulnya dikasih. Nanti tuyul ini akan ke rumah-rumah tetangga kita, mengambil uang tetangga kita. Dan nanti akan dikasih ke kita uang-uang tetangga kita yang udah diambil. Itu baru tuyul loh. Belum suster gayung, suster Oh ngesot. belum, ada lagi. Ada satu level di Pocong. atas tuyul. Cenglok Babi ya? ngepet. Babi ngepet. Kamu gak tahu babi ngepet? Enggak. Babi tapi tahu kan babi? Tahu. Nah, jadi babi ngepet ini seperti tuyul, tapi dia ke rumah warga juga ngambil uang, tapi bentuknya babi. Ya, begitulah reaksi saya juga.
Aduh gue kejedot. Banyak lah gitu. Nah kan banyak juga nih public figure. Lanjut dulu bang. Tadi kan ini. Kopi yang tadi. Sorry Jadi gue bilang gara-gara lo percaya lo gue jadi jauh banget. Semua gara-gara Kates nih. Siapa yang suruh? Kayak gue bilang kayak gini, kalau bisa gue taruh duit 1 juta di sini nih, terus sama-sama nih, terus hilang duitnya, percaya nggak lo kalau diambil tuyul? Nggak percaya kan pasti kan? Lebih percaya kalau misalnya karyawan yang ambil atau yang curi kan? Ya, ada manusia lah. Ada manusia atau kalau taruh handphone di sini, terus hilang handphonenya, terus kenapa bisa hilang? Nggak tahu, ada jin, kan? Ada hantu. Kayaknya kita lebih percaya itu ada orang yang ngambil kan, sudah jelas itu kan. Tapi kayak gimana ceritanya? Ada orang yang percaya, ini lagi hamil nih, gede nih. Terus tiba-tiba bayinya hilang. Emang ada ya waktu itu viral? Banyak banget. Dan gue kasih edukasi kan. Kita kan kasih edukasi sebagai dokter kan. Dokter yang sekolahnya lama kayak gitu kan. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya ya. Karena kan ada. Pertama bisa pseudo. Bisa merasa hamil tapi bukan hamil. Oke, Yang kedua, hamil tapi keguguran tapi ada gangguan kejiwaan. Yang ketiga dibohongin suaminya, sudah keguguran tapi nggak dikasih tahu. Tapi lucunya di kolom komentar itu banjir, memang ada dok, memang ada. Ya nggak apa-apa. Mungkin itu yang beli tuyul tadi. Iya. Mungkin itu yang beli tuyul tadi. Ya terserah juga. Gue lama-lama capek sumpah. Iya memang. Ngapain gue sekolah tinggi-tinggi kayaknya. Ini juga ada banyak public figure yang melaporkan hate comment. Kamu pernah di Jerman ada nggak? Misalnya public figure atau artis karena dibully dia melaporkan orang yang membuli dia, ada nggak kalau di Jerman? Nggak ada karena terlalu banyak. Iya terlalu banyak jadi nggak ada. Gak ada terlalu banyak. Di Indonesia tuh ada, kita ada ya. Yang kamu tahu terakhir ada nggak yang ngelaporin hate comment? Kamu nggak tahu ya? Nggak tahu aku. Banyak, lumayan banyak. Tapi kalau jadi public figure tuh kita harus baper nggak sih sebenarnya? Menurut gua sih pada akhirnya ya kan sebenarnya jawabannya enggak. Tapi pada akhirnya kan orang juga ada batasnya ya kesabarannya. Jadi gua paham juga sih kalau mereka ngelaporin gitu. Iya. Paham. Tapi yang penting nih kalau kita nih public figure nih kalau abis ngepost foto di Instagram ada baiknya gak usah lama-lama baca komen. Iya sih. Untuk kestabilan mental kita. Post, lihat sebentar, udah tinggal aja. Nanti kita jadi terobsesi sama komentar Dan orang. Akhirnya buat fake account untuk komentar. Iya. Kan loh. Aku sendiri. Oke. Lagian pun aku cuman komen kayak nih. Wow keren gitu doang. Oke, berarti challenge selanjutnya adalah nanti next time kamu ngepost aku akan cari mana akun kemana ini Kates ya. Gue tahu rupanya second account-nya itu rupanya gini kan. Kates apa namanya fans club. Ngawur, nama second accountku Ketis biasa, CATH. Ketis biasa. Aku kira nama second accountmu sumpah lo ini Kates. Tapi kamu akan pernah kepikiran nggak pengen ngelaporin orang kalau kamu dibully di cyberbullying gitu? Enggak, kalau misal itu. Sama sekali nggak kepikiran? Enggak. Soalnya ngapain juga nggak sih? Bener. Yang ada habis duitku. Iya bener sih. Kenapa harus habis duit gitu? Ya soalnya kalau ngelapor kan butuh uang. Ya. Untuk memproses lebih lanjut maksudnya. Bayar pengacara. Jangan bayar pengacara, bensin untuk nulis laporan itu kan juga bayar bensin. Kates itu kamu saya selamatkan loh Kates. Itu kamu saya selamatkan loh Kates. Gitu. Kalau dari ininya sih aman. Kalau dari ininya mah. Tapi gue juga sama loh. Gue juga sama. Gue kan kadang-kadang kan kita kan diserang ya. Kalau misalnya kita diserang itu kita pengen ya. Saya pengen balas ya. Tapi gue pikir ngapain dibalas ya? Iya gak usah lah dok. Emang ditanggepin gitu kalau gitu lapor. Iya. Kamu pernah gak kepikiran pengen mempolisikan orang yang membuli kamu di sosial media? Enggak ribet. Singkat padat jelas. Singkat padat jelas. The truth answer tuh betul. Kadang-kadang kita tuh mikirnya tuh ribet, sudah ribet, iya. Keluar dana, iya. Nggak jalan pula. Udah gitu dok. Sekandainya pun itu berjalan, kita ketemu orangnya juga rempah-rempah juga orangnya gitu. Jadi iya kayak ya sih, udah rata-rata kalau sih. aku ngeliat tuh kalau yang udah dilaporin ya, tiba-tiba orang yang nge-hate komen, ngechat si orang yang ngelaporin itu kayak maafkan saya kak sebesar-besarnya kayak gitu. Kayak gitu yang kayak saya mohon-mohon gitu. Ya, dan buang-buang waktu gitu-gitu ya. Iya. Mendingan dipakai. Udah keluar duit, ujung-ujungnya minta maaf. Ya, kita juga nggak tega jadi ya gimana. Iya, berarti kamu gitu. selain IQ-nya 140, kamu juga sebenarnya nggak tegaan ya orangnya. Ya nggak tahu, kan orang yang nilai. Cok, gimana caranya supaya
ini kan kita meeting ya, bagaimana caranya supaya netizen kita ini paling nggak sambil nunggu program pemerintah yang tadi makan siang gratis, mungkin ada program-program yang lain gitu kan. Apa sih yang harus mereka lakukan supaya mereka itu makin pintar? Dimulai dengan nggak usah yang susah-susah. Dimulai dengan kalau baca berita jangan judulnya doang, itu dulu aja deh. Itu dulu, itu kan simple banget ya dok ya. Itu dulu aja deh. Biasakan kalau mau baca berita jangan judulnya doang, sama berita-beritanya. Oh, gue pikir sama penulisnya aja. Boleh. Kalau nonton podcast jangan Anda baca thumbnail doang, itu namanya clickbait. Biasakan tonton sampai selesai. Biasakan baca sampai selesai. Itu aja dulu deh menurut. Itu aja dulu ya. Iya, jangan yang susah-susah. Ketas kayak gimana caranya? Caranya Dr. Richard yang jadi pemerintah. Dia mah udah gak mau pusing bro. Ngapain dia udah. Tes IQ lagi ulang yuk. Tapi kamu 140 aku kagum loh. Sumpah Kates aku beneran kagum. Itu tinggi sekali loh Kates. Masa sih? Itu tinggi. Itu terakhir di mana tesnya? Sekolah. Tapi aku percaya kamu emang pinter Kates. Aku percaya. Beberapa kali kan kalau lagi off cam, gue ngobrol sama Kates, dok, emang aslinya pinter. Cuman kadang kan dia kan karena kebutuhan syuting apa segala Tapi macam. masalahnya aku kalau kayak gini aku gak buat-buat anjoy. Cuman aku kayak lebih ke arah ya apa Udah yang harus dibantuin Coki dipikirin. loh pada langsung. Oh iya tak. Oh. Kayak lu tuh coba bawa dia ke divisi yang lebih pintar kan itu. Dibaliknya enggak gue sini lah gue tempat gue. Tapi gue bener-bener tertarik loh sama yang Barbie bilang mengenai di Jerman. Di Jerman ternyata cyberbullyingnya lebih parah ya daripada di Indonesia ya. Kalau sampai dia bilang katanya dibanding netizen Jerman, netizen kita tuh seperti malaikat katanya. Iya. Dalam Emang. separah itu ya. Iya, emang. Kalau misalnya juga orang-orang yang pengen viral harus jatuhin orang dulu. Harus iya. Jadi nggak ada yang kayak misalnya viral misalnya tahu bulat gitu masuk ke Alfamart itu nggak ada. Viral seperti itu tidak ada ya. Tapi viral yang kayak skandal yang jatuhin orang itu ada. Iya, pasti itu viral. Jadi buat orang-orang yang pengen tuh cara viral di Jerman harus hate gitu. Kalau di Jerman ada konten memberi gak sih? Aku penasaran konten memberi itu kayak misalnya Iya kayak bagi-bagi uang. bagi-bagi uang. Bagi-bagi iPhone. Mohon maaf, kayaknya di sana itu udah biasa aja. Oh iya. Malah kalau kita bagi-bagi tersinggung yang dikasih. Saya juga punya kalau kalau itu malah Mr. Beast, tersinggung. Mr. Mr. Beast Beast kan di Amrik, di Oh iya Amrik. sih. Konten kreator mungkin terakhir, konten kreator atau YouTuber paling terkenal di Jerman kamu tahu nggak? Buat sekarang kalau misalnya di TikTok ada Oh, iya, sih TikTok. namanya Yule. Yula. Dia kontennya apa? Kontennya vlog apa aja semuanya. Iya. Oke, menarik. Nanti kita akan gali lagi lah di episode selanjutnya. Thank you Barbie. Sangat Mudah-mudahan dengan tontonan ini, kalau menurutku ya, Uh-uh. cara yang paling gampang supaya IQ kita nambah sedikit lah ya. Follow orang yang lebih pintar dulu. Ya, boleh. Loh aku gak pinter loh. Ya berarti jangan follow Ketes. Boleh follow Boleh Kates. follow kalau kalian mau terhibur. Nah, betul. Iya. Oke, nanti begitu kameranya mati, kita masih ada kuntilanak, masih ada genderuwo, ada banyak banget nih.